Halo Sobat Kepo, balik lagi nih di kampus kebanggaan kita, Universitas Kepo. Pokoknya, jangan bosan belajar sama dosen Kepo ya. Hari ini kita bakal ngelakuin semacam grammar glow up lah, yang pastinya bakal kepake banget buat ngobrol sehari-hari. Soalnya, hari ini kita bakal ngebahas tuntas dua musuh bubuyutan yang sering bikin bingung pas belajar bahasa Inggris. Simple past versus past continuous. Yuk disiapin dulu catatannya. Coba deh, jujur sama gua. Lu pernah nggak sih lagi asik ngobrol terus tiba-tiba nyeletuk kalimat kayak gini? I was eat fried rice yesterday. Terus guru bahasa Inggris lu di ujung kelas langsung ngeliatin pakai tatapan tajam ala CCTV Indomaret? Hah, santai-santai. Kalian nggak sendirian kok. Kalimat horor kayak gini emang sering banget terucap. Soalnya kita tuh suka bingung, kapan sih harus pakai was dan kapan cukup pakai kata kerja biasa aja. Nah, makanya hari ini bakal gue jelasin pakai bahasa yang super gampang, pakai contoh kehidupan nyata, biar otak kalian nggak buffering lagi deh. Oke, buat menu masterclass kita hari ini, kita bakal mulai dari pondasinya dulu, terus masuk ke simple past alias kejadian yang udah beres, lanjut ke past continuous yang ngomongin kejadian yang lagi berlangsung. Habis itu, kita adu mekanik di berdua, dan puncaknya, kita bakal lihat gimana jadinya kalau dua tenses ini digabungin dalam satu kalimat. Terakhir, pastinya ditutup pakai pantun ya. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama kita, apa sih sebenarnya beda mendasar dari dua tenses ini? Sebelum kita pusing mikirin rumus, kita harus ngerti dulu nih pola pikirnya. Anggap aja gini ya, simple past itu fungsinya bener-bener murni buat ngejawab pertanyaan apa yang terjadi. Titik, kelar. Nah, kalau past continuous, itu tuh khusus banget buat ngejawab pertanyaan, lu lagi ngapain sih waktu itu? Jadi beda fokus doang sebenarnya. Yang satu fokus ke fakta kalau kejadiannya udah kelar, nah yang satu lagi fokus menceritakan proses yang sedang berjalan di masa lalu. Nah, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari yang paling simple dulu, yaitu simple past. Kalau kalian dengar kata simple past, langsung deh tanemin di kepala kalau ini tuh cerita masa lalu yang udah tutup buku, udah move on. Secara definisi, ini dipakai buat kejadian yang benar-benar udah selesai sepenuhnya. Terjadinya cuma sekali, waktunya jelas, dan rumusnya, wah ini paling gampang, cuma butuh verb 2 aja. Udah, nggak usah ditambahin embel-embel was atau were kalau udah ada kata kerjanya, 100% beres. Terus petunjuk utamanya itu ada di penanda waktu. Kalau ada kata-kata kayak yesterday, last night, 2 days ago, atau this morning, itu tuh ibaratnya alarm darurat buat otak kalian. Kalau ada keterangan waktu sejelas ini, otomatis langsung aja tembak pakai simple past. Biar gampang dengerin contoh ini ya. I forgot my homework yesterday. Gue lupa PR kemarin. Ya udah, kejadiannya udah berlalu. PR-nya fix telat dan gurunya juga udah ngomel kemarin. Tamat ceritanya. Atau contoh lain, we ate bakso after class. Kita pakai verb to dari eat yaitu ate. Makannya udah kelar, mangkoknya udah kosong, kuahnya habis. Beres. Nah, kalau yang ini pasti relate nih. He texted me last night. Dia ngechat gue tadi malam. Proses ngechatnya udah selesai. Perkara itu chat dibales, cuma di-read doang atau lu malah di-ghosting, wah itu mah beda urusan. Yang penting aksi ngirim pesannya itu udah terjadi. Sama kayak I slept at 2 AM. Gue tidur jam 2 pagi. Udah kejadian, walaupun paginya kalian bangun kesiangan dan telat masuk kelas gue. Oke, masa lalu udah beres, sekarang kita move on ke saudaranya, past continuous. Kalau simple past tadi soal tutup buku, nah past continuous ini tuh soal drama yang lagi jalan. Tense ini dipakai buat aktivitas yang belum selesai atau masih sedang asik-asiknya berlangsung di satu momen spesifik di masa lalu. Rumusnya wajib fardu ain pakai was atau were terus ditambah verb ing. Biasanya sih ini dipakai buat ngebangun background suasana gitu deh. Kuncinya ada di sini nih. I was playing Mobile Legends at 10 PM. Jam 10 malam kemarin gue lagi main ML. Fokusnya tuh bukan di hasil gamenya. Lu menang kek, kalah kek, bukan itu. Tapi fokusnya adalah pas banget jam 10 malam itu, lu tuh lagi di tengah-tengah proses mainnya. Lagi seru-serunya war, gitu. Atau contoh klasik di kelas nih. She was sleeping during the lesson. Dia lagi tidur pas pelajaran. Jadi sementara dosen Kepo ini sibuk berbusa-busa ngejelasin di depan, mahasiswanya asik dalam proses simulasi jadi idol K-pop di alam mimpi. Kan proses tidurnya itu panjang ya, dan lagi berjalan. Terus contoh lain, they were waiting for the bus. Mereka lagi nunggu bus. Busnya emang belum datang pas momen itu terjadi. Sekarang kumpul besti. Perhatiin baik-baik, karena disinilah kita adu mekanik kedua tenses ini.
Di sini biasanya nilai ujian grammar lu pada ancur kalau nggak teliti. Lihat bedanya ya. Kalau lu pakai simple past, I watched Netflix, artinya ya lu nonton Netflix dan sekarang kegiatannya udah beres. Mungkin TV-nya udah lu matiin. Tapi kalau lu pakai past continuous, I was watching Netflix, ini artinya lu lagi nonton Netflix. Fokusnya ke proses. Lu tuh lagi asik-asiknya di tengah episode, pas tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Biar makin nancep, bayangin analogi kamar berantakan deh. Kalau lu bilang I cleaned my room pakai simple past, wah selamat. Kamar lu udah kinclong, nyokap lu pasti bangga. Tapi kalau lu bilangnya I was cleaning my room, wah ini sih artinya masih on progress. Lu paling baru megang sapu dan di dalam lemari lu tuh masih kelihatan kayak kapal pecah. Beda banget kan maknanya? Nah, tarik napas dulu, karena sekarang kita masuk ke puncak materi kita hari ini. Kombinasi maut dua tense. Di dunia nyata, dua tenses ini tuh jarang banget jalan sendirian. Mereka tuh hobi banget nabrak satu sama lain. Rumus pamungkasnya gini. Pertama, ada past continuous yang jalan duluan. Dia ini ibarat background action, kejadian yang panjang dan lagi asik-asiknya berlangsung. Terus, jeng-jeng. Masuklah kata ajaib when alias ketika. Dan langsung disambar sama simple past yang jadi sudden interruption alias kejadian instan yang tiba-tiba nyela aktivitas panjang tadi. Contohnya gini nih, dengerin. I was taking a shower when my friend called me. Gue lagi mandi, pas temen gue nelpon. Mandi itu kan prosesnya panjang ya. Lagi sabunan, lagi konser, nyanyi-nyanyi. Nah tiba-tiba, tring, temen lu nelpon. Kejadian nelpon ini kan cepat, dia nyelonong masuk motong aktivitas lu yang lagi mandi itu. Jadi yang panjang pakai past continuous, yang nyela sekilas pakai simple past. Gampang kan? Lihat nih, contoh yang sering banget kejadian dan bikin emosi. We were studying when the Wi-Fi stopped working. Kita lagi asik belajar, sebuah proses yang panjang ya. Tiba-tiba, Wi-Fi mati. Mati Wi-Fi itu kan kejadian dadakan. Dan akhirnya, proses belajar kita juga ikutan berantakan. Terus, Dad was driving when it started raining. Ayah lagi nyetir, tiba-tiba hujan turun. Kebayangkan sekarang logikanya? Nggak kerasa kita udah sampai di bagian kesimpulan aja nih kelas kita. Sumpah ya, demi kewarasan gue dan guru-guru bahasa Inggris di luar sana, tolong jangan pernah ada lagi yang ngomong I was it, migrain dengerinnya. Ingat contekannya, kalau kejadiannya udah beres 100%, sikat pakai verb 2. Kalau kejadiannya lagi seru-serunya berlangsung di masa lalu, pakai was atau were ditambah verb ing. Kalau mau digabung, ya satu lagi jalan, satu lagi nyolonong motong di tengah-tengah. Tuh, gampang banget kan? Tenses itu nggak ribet kok kalau kalian udah dapet logikanya. Grammar itu gampang, nah tapi ada tapinya nih peringatan dari dosen kepo. Syaratnya jangan pakai sistem SKS, jangan baru belajar H-5 sebelum ujian. Karena mau segampang apapun rumusnya, kalau otak lu udah panik, pasti ngeblank deh ujung-ujungnya. Oke deh Sobat Kepo, buat nutup perjumpaan kita yang seru ini, dengerin dulu pantun dari dosen kepo. Jalan-jalan ke pasar pagi, beli bubur sama Bu Mimin. Grammar Inggris nggak pusing lagi, karena dosen kepo udah jelasin. Cakep! Makasih banyak ya, udah nyimak dengan fokus, tetap semangat belajarnya. Tapi tunggu dulu, sebelum bubar, coba gue tes sedikit. Kalau kalian lagi asik-asiknya ngegosipin temen, terus tiba-tiba orangnya datang. Coba, kalimat gabungan kayak apa yang bakal kalian pakai buat situasi itu? Pikirin baik-baik ya. Ciao!